Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menamai dirinya dengan nama-nama yang indah, yaitu Asmaul Husna, dan memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita bahwa Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama, dan barang siapa yang membilangnya, yaitu mengetahui, menghafal dan memahami kandungan maknanya, kemudian merenungkan dan menerapkan hal tersebut dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat terhadapnya, niscaya dia akan masuk surga. Bukankah Rasulullah SAW beliau bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang membilangnya maksudnya mengetahui, menghafal dan memahaminya, niscaya dia akan masuk surga. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna, merupakan hal yang sangat penting lagi mendesak bagi seorang muslim. Karena pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya merupakan ilmu yang paling agung lagi mulia. Kenapa? Karena seorang hamba yang menyibukkan diri dalam memahami ilmu ini dan menyelami kandungan yang terdapat di dalamnya, berarti dia telah menyibukkan diri dalam hal yang paling luhur, yang paling mulia. Karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan perhatian besar terhadapnya dan menjelaskan hal ini kepada para sahabatnya secara mendalam, sehingga kita tidak temukan adanya perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal ini, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan mengenal Allah, seorang hamba akan terpanggil untuk memberikan rasa cintanya kepada Allah, akan memberikan rasa takut, rasa harap, rasa cemas, dan keikhlasannya betul-betul dia lakukan semata-mata hanya kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali kita mengenal dan memahami secara mendalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah.
Mengenal dan memahami Asmaul Husna akan membuat iman seseorang akan bertambah dan akan menjadi semakin kuat. Kenapa? Karena dia paham akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau berkata, kunci dakwah para nabi dan rasul itu, inti dari risalah mereka adalah mengenal Allah beserta nama-namanya. Mengenal Allah beserta nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Karena tujuan risalah dari awal hingga akhir dibangun di atas pengetahuan akal akan hal-hal tersebut. Sebagaimana yang beliau ungkapkan di dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu tujuan akan risalah yang Rasul SAW bawa kepada umatnya. Jadi ketika kita mempelajari Asmaul Husna, itu merupakan ilmu yang paling agung, ilmu yang paling dasar untuk seseorang sebagai bekal pengetahuan dia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mengabaikannya, meninggalkannya, nggak mau tahu akan kebesaran Allah, tidak mau tahu akan Asmaul Husna Allah, berarti dia telah melalaikan tujuan diciptakannya seorang hamba. Ya bagaimana mungkin dia akan kenal dengan Allah sementara dia tidak mau mempelajari, mengkaji, atau bahkan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman itu bukan berarti hanya sekedar dilafazkan semata tanpa perlu mengenal Allah. Sebab hakikat beriman kepada Allah adalah seorang hamba dituntut untuk mengenal Allah, Rabbul Izzati yang diimaninya itu, dan berusaha keras bagaimana caranya dia mengenal Allah beserta nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena gak akan mungkin seorang cinta kepada orang misalnya, kecuali dia harus mengetahuinya terlebih dahulu, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia semakin dekat pengetahuannya, semakin mendalam pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam kitab yang sama, yaitu di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, beliau menyebutkan di antara tingkatan seseorang dalam memahami Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab pemahaman tersebut, ketiga tingkatan inilah seseorang insya Allah akan dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tingkatan seseorang dalam mengenal Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menghafal lafadznya serta hitungannya. Kita hafal lafaz-lafadznya serta hitungannya. Ini tingkatan yang pertama. Kan sering kita mendengar nasihat-nasihat tentang Asmaul Husna. Nama-nama Allah dihafal, kemudian dihitung berapa jumlahnya. Kemudian yang kedua, di antara tingkatan seseorang dalam memahami Asmaul Husna yaitu memahami makna-maknanya serta arahan-arahannya. Jadi bukan hanya dihafal. Tingkatan kedua dia naikkan lagi dengan memahami makna-maknanya, kemudian arahan-arahannya. Dan kemudian tingkatan yang ketiga yaitu kita berdoa dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, apa kebutuhan kita? Misalnya kita membutuhkan rizki Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan nama Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki. Atau apa lagi? Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dan doa-doa yang lain yang menggunakan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah diantara manfaat dan faedah kenapa kita harus mengenal dan memahami Asmaul Husna. Karena memang janji dari Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang menghafal, man ahsaha dakhalal jannah, menghafalnya, kemudian mengetahui jumlah hitungannya, memahaminya, kemudian kita tahu akan arahan-arahan dari Asmaul Husna tersebut, dan serta kita berdoa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah lah yang adalah nama-nama yang terindah, yang ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama Allah ketika kita berdoa. Mudah-mudahan kajian singkat tentang pembahasan manfaat dan faedah Asmaul Husna ini bisa kita pahami bahwasanya sekali lagi orang yang lebih mengenal Allah,
lebih mendalam pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan semakin bertambah kuat keimanannya, bertambah dekat dengan Allah, rasa takutnya, rasa cintanya, rasa ikhlasnya betul-betul dia arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.